name is Dian Dwinda Rosyanti, and this is myself. Oh my gosh, so look pretty. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Dwinda Rosyanti dari kelas 2P Manajemen SDM dengan NIM 121020562. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai human capital atau biasa disebut dengan modal manusia. Nah, tujuannya itu agar menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mengenai human capital, dan juga sasarannya itu untuk mahasiswa sendiri dan juga pelajar lainnya dan yang menonton video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Human capital atau biasa disebut dengan modal manusia. Pengertian human capital sendiri adalah segala sifat yang tersedia di dalam manusia yang mencakup kebiasaannya, pengetahuan, atribut sosial, dan kepribadian yang diwujudkan dalam kemampuan untuk melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seseorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi, pengetahuan, dan pegawainya. Kemudian, Theodore Schultz juga mendeskripsikan bahwa posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, yang kedua yaitu perilaku, yang ketiga itu usaha, dan yang keempat itu waktu. Nah, semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yaitu yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misalnya itu inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua itu kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga itu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu kayak semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya itu ada peran human capital. Sebagai kunci dari keunggulan organisasi, kunci keunggulan organisasi itu terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama itu ada aset finansial. Nah, misalnya itu uang tunai dan surat berharga. Aset di sini itu disebut dengan financial capital. Yang kedua itu ada aset fisik. Nah, terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang ketiga itu ada aset tak berwujud. Nah, ini tuh kayak seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Di dalam peran human capital juga ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Nah, dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama itu buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua itu ada build atau membangun. Nah, investasi yang dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga itu ada borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif, memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat itu ada bounce atau melambung, yaitu perusahaan itu harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang kelima itu bin atau mengikat, yaitu mengikat karyawan jangan keluar. Nah, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Yang selanjutnya itu ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh R. Rich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu
Yang pertama ada strategi partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua itu ada administratif expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga itu ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Dan yang keempat itu ada change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama meningkatkan kapasitas organisasi untuk jadi lebih baik. Dan untuk selanjutnya itu ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama itu ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua itu ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang ketiga itu ada strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching and see you, bye-bye.